Perkenalkan, nama saya Nathan dari kelas 11 dari Elion Christian School. Dan hari ini untuk tugas BI saya akan memberikan sedikit ceramah tentang pandemi corona dan juga negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dan kondisi sebelum dan saat pandemi masa sekarang. Oke, jadi nama saya Nathan dan masa pandemi sebelum corona ini rasanya sangat jauh dari masa sekarang ya. Sudah sekitar 2 tahun kira-kira dari masa corona pertama ada dan sungguh beda dari masa sekarang. Di masa sebelum corona kita semua tentu masih dapat ke sekolah, masih dapat ketemu teman kita setiap hari, dapat ketemu bu guru, dapat ke mall, dan jika kita mau kemana saja ya nggak perlu mikir ya, tinggal pergi. Kalau mau ke Bali, mau jalan-jalan ya tinggal beli tiket, luncur. Kalau mau ke Amerika, tinggal beli tiket, ngurus visa, sudah, luncur. Dan jika kita melihat ke belakang, kayaknya kita tidak mengapresiasi masa itu dengan cukup ya. Ya, tapi ya juga aku bisa mengerti lah karena ya gak ada orang yang tahu bahwa corona akan datang. Nah, kondisi pandemi di Indonesia, menurut data Indonesia adalah salah satu negara yang terkena COVID cukup parah ya. Mungkin tidak separah Amerika Serikat atau India, tapi cukup parah. Kira-kira data menunjukkan, dan aku cari ini kira-kira kemarin, 3 juta orang Indonesia terkena corona dan lebih dari 7.000 telah wafat karena virus ini. Dan itu cukup lumayan banyak. Di Asia kita kalau nggak salah kita pertama yang paling banyak kasus corona. Lebih dari Cina yang corona ya dari situ, dari Wuhan. Dan menurutku sih pemerintah sudah cukup jelas ya menetapkan peraturan, menetapkan prokes. Tapi yang menurutku jadi masalah itu uh, warga Indonesia. Warga Indonesia itu keras kepala, nggak tahu kenapa, nggak tahu karena mungkin itu ya uh, orang Indonesia memang mungkin keras kepala gitu ya. Aku juga keras kepala, jujur aja. Teman-temanku dapat setuju dengan jika mereka melihat video ini. Dan aku anak dokter, jadi aku nggak banyak keluar rumah. Tapi setiap kali aku keluar rumah, kalau aku keluar rumah kira-kira 1 kali setiap 2 minggu, di jalan-jalan gitu banyak orang yang nggak pakai masker. Aku nggak tahu kalau ini masalah edukasi, mungkin mereka tidak teredukasi tentang corona, kan ada orang yang tidak up to date with the news, tidak melihat berita, mungkin karena edukasi atau mungkin mereka tidak peduli. Apapun itu, menurutku orang Indonesia kurang mengikuti peraturan corona. Ada orang yang juga tidak vaksin, ada orang yang malah tidak memakai masker sengaja katanya mau menyebar virusnya. Maksudnya itu apa? Mungkin karena ini aku anak dokter ya agak menjengkelkan ya. Dan bedanya juga corona itu online learning atau pembelajaran online. Pembelajaran online itu sangat beda dengan pelajaran muka ke muka. Awalnya ya senang-senang aja kan sebagai siswa. Oh, dapat belajar di rumah, dapat kalau belajar sekarang tinggal matikan kamera bisa makan. Tapi 2 tahun kemudian ternyata berat juga. Karena rasanya tugasnya lebih banyak ya. Jauh lebih banyak. Mungkin karena itu kita di rumah dan kita mungkin uh, lebih males karena ya kita di rumah kita sendiri kan. Jadi kalau dapat tugas sekarang, kalau di sekolah kan harus langsung kerja. Kalau di rumah kan ya bisa malas-malas sedikit, makan makan dulu, minum teh dulu, minum kopi, baru kerjakan. Terus nanti tengah-tengah kerjain PR, kita lihat Instagram dulu. Nah, mungkin karena itu ya. Tapi sungguh, dan ini nggak cuma aku, teman-temanku juga bilang ini yang siswa di kelas 11, pelajaran online sangat susah. Sangat perlu adaptasi. Dan juga ekonomi Indonesia juga terkena cukup berat dari corona. Dan oke, tentu tidak cuma Indonesia, tentu juga negara-negara lain terkena. Semua dunia terkena karena corona. Tentu trading juga lagi turun, online trading lagi turun, semua karena corona ini hancur ekonomi. Bukan hancur, tapi cukup menurun. Dan namun untungnya pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan rencana untuk membetulkan ekonomi kita dalam masa panjang dan juga masa dekat.
dan corona juga semakin mereda, dan tentu kita ada varian Delta yang beberapa bulan lalu tapi sekarang sudah mereda, dan katanya di semester kedua kelas 11 kita mungkin dapat pembelajaran muka ke muka lagi atau hybrid learning, yaitu jadi beberapa hari kita ke sekolah, beberapa hari online. Dan jadi masa corona tentu kayaknya sudah mendekati masa akhirnya, dan tentu walaupun corona hampir berakhir, saya tetap harus tegas dan membilang ke teman-teman terus mengikuti peraturan karantina dan prokes. COVID walaupun sudah menghilang, belum hilang secara total, masih ada resikonya. Jadi tetap memakai masker, uh, tetap menjaga jarak, dan tetap uh, nyantai aja di rumah. Nyantai aja di rumah. Kalau tidak perlu keluar rumah, nyantai di rumah aja, gitu. Nonton Netflix, mungkin nonton YouTube, nyantai aja. Kakinya nggak usah gatel. Keluar rumah lah, asal kalau perlu. Kalau kayak kerja di luar ya bisa ngerti lah. Jadi itu aja yang saya akan membicarakan pada hari ini. Jadi kita telah mendiskusikan tentang masa corona dalam 2 tahun berakhir ini, dan corona yang akan kelihatannya akan segera berakhir. Dan hanya itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye.